Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Hadir semua ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan, diserap, diterima, sehingga ingatan kita lebih lama. Silakan. Siapa yang mimpin, ketua kelas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afirni bil wahyi wa afirni bil fahmi wa sa'am alayya bi ma'rifatil ilmi wa ansil mulki bil ilmi wa sahili abwaab qalbi wa anshur alayya bi khulaini rahmati ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka bihi awamira wa a'udzu bihi nawahiya wa tajibni Allahumma wa lakamu min nabiyyin wa fasala tawassul mursalin dan malaikatil muqarrabin ini Allahumma bi ridal wa syar'atil qalbi wa asbini bi maril ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Baik, kita akan mempelajari apa hari ini? Atom, struktur molekul, bukan struktur atom. Ya. Kemarin Bapak sudah membagikan LKVD, tapi kita mempelajari dulu dasar-dasar dari bentuk molekul. Semua yang ada di alam ini memiliki bentuk. Manusia punya bentuk, meja punya bentuk, apalagi gedung punya bentuk, struktur, ya, termasuk senyawa kimia, ya. Senyawa kimia juga memiliki bentuk yang namanya struktur molekul. Ada dua teori yang mempelajari tentang struktur molekul. Apa itu? Di buku ada enggak? Ada namanya teori domain elektron atau PSPE, ya. PSEPR, ya. Kemudian yang kedua, hibridisasi. Nah, Bapak sudah membagikan LKVD, lembaran LKVD, ada beberapa bentuk molekul yang dasar, ya. Satu adalah linear, segitiga sama sisi, segitiga datar, tetrahedral, nah piramida, oktahedral, ya, piramida trigonal, oktahedral. Nah, itu adalah dasar-dasar yang tidak memiliki pasangan elektron bebas, ya. Oleh sebab itu di struktur atom itu harus ada namanya atom pusat, ya. Kalau pusat itu kan hanya sedikit, ya, hanya satu, ya. Kemudian ada simbol X, namanya substituen. Ada E itu apa? Pasangan elektron bebasnya. Nah, jadi untuk mengetahui struktur molekul kita harus mengetahui dulu pasangan elektron ikatan. Gimana cara mencari? Ada di buku enggak? Ada. Enggak ada. Jadi kemarin VEI itu adalah jumlah semua elektron valensi plus muatannya, ya, dibagi
8. Sisa dari pembagian namanya PEB, dibagi 2. Ya, sudah tahu. Coba dilihat di LKVD-nya. Di situ ada beberapa senyawa atau molekul yang dicari dulu bentuk molekulnya, baru dibuat dalam bentuk 3D, 3 dimensi. Ya. Senyawa apa saja yang ada? Ada BeCl2. Nah, coba kita lihat dulu contoh BeCl2, bentuknya apa itu? Cari dulu PEI-nya. BeCl2. PEI-nya sama dengan boron. Berapa elektron valensi? 3. Ya. Ada berapa jumlah boron? 1 kali 3 tambah 2 kali 7. Ada muatannya enggak? Enggak ada. Bagi 8. Berapa itu? 17. 3, 14, 17. Dapat berapa itu? 2. Ada sisa enggak? Berapa? Setengah. Masa? Coba, berarti salah dong. BeCl berapa itu? Salah. Kalau ada salah berarti. Apanya yang salah? Oh, bukan boron, Be gitu loh. Ada yang salah berarti. Be. Berapa itu Be? 2. Iyalah. Berarti 16. Dapat berapa? 2. Ada PEB-nya enggak? 0. Kalau 2 elektron ikatan tidak ada pasangan elektron bebasnya, apa bentuknya? Linier. Ya. Tapi kalau ada pasangan elektron bebas, itu akan mempengaruhi bentuk. Dia akan ada tolakan. Contoh pada H2O, dia kan harusnya linier, ya. Tetapi dengan adanya pasangan elektron bebas, dia berubah menjadi bentuk, menjadi terdistorsi, menjadi V, ya, bentuknya bengkok. Yang mana itu? Ada di sini. Yang mana? Berapa pasangan elektron ikatannya? 2. H2O. Coba PE-nya berapa? Dihitung dulu. Ini elektron valensi H itu kecuali ya, bukan 1 tapi 7. Dihitung PEI-nya, kemudian dihitung PEB-nya berapa. Sudah dihitung, Nanda? Dua kali 7 tambah 'O' itu berapa?
Berapa? 6. 1 kali 6. 2 kali 7, 14. Tambah 6, 20. 20. Ya. Bagi 8, ada sisa 4. Bagi 2, 2 berarti. Ada PEB-nya 2. Ya. Berarti bentuknya adalah bentuk V. Ya, tidak menjadi linier. Tapi dengan adanya pasangan elektron bebas, dia terdistorsi. Nah, dalam membuat 3 dimensi itu perlu diperhatikan sudut-sudutnya. Ya, yang linier sudutnya berapa? 180. Kemudian segitiga datar 120. Terus yang tetrahedral 109,5. Kemudian segitiga bipiramida ada 2 sudutnya, ada yang tegak, apa yang datar. Ini datar nih, 120. Kemudian tetrahedron atau oktahedral 90. Nah, sekarang coba dilihat senyawa yang lain, dihitung berapa dulu PEI-nya, berapa PEB-nya, lalu dibuat strukturnya dalam bentuk apa namanya nih, 3 dimensi. Coba yang ini, apa namanya, oktahedral ini ya. Ya, oktahedral ini, kalau ini disambung-sambungkan, ya. Nanda punya ini, pakai yang ini. Ada prestising, sudah jadi mana? Ya, buat lagi 3 model lah. Tidak usah linear sudah. Oh ya. Tambah lagi. Nah ya, dipotong. Ada yang bawa gunting nggak? Nah. Ada, ya taruh di situ aja. Nah, hitung dulu, baru apa namanya? Coba dihitung. CH4 Ketinggalan kata saya dulu. nggak apa-apa, biar lebih tahu cara menghitung. B itu berapa? 3. Nih. 3 kali 1. Kemudian F 7. Tujuhnya berapa? 3. Ini lihat senyawanya nih. 3 kali 7 bagi 8. 21 tambah 3. Ya, pas. Pokoknya beda ya banyak 4. kita nggak mau. Pas berapa itu? 3. Apa kalau 3 pasangan elektron ikatan? Tidak ada PEB-nya. Lihat bentuk dasar. Tuh, nih. Lihat yang ini. 3 pasangan elektron ikatan tanpa ada pasangan elektron bebas, itu segitiga sama sisi atau segitiga datar. Itu apa? Tetrahedral ya. Tetrahedral. Coba dihitung NH3. NH3 berapa itu? Apa namanya?
NH3 berapa pasangan elektron bebasnya, berapa pasangan elektron ikatan. Sehingga harusnya berbentuk segitiga sama sisi. Tapi dengan adanya pasangan elektron bebas dia terdistorsi. Akhirnya piramida trigonal. Gimana bentuknya piramida trigonal? Gini Pak, enggak hilang hanya satu Pak. Ah, iya. Hanya satu. Ya kan ya, kan iya kan misalnya kan yang trigonal itu dia 4, asal lintasannya 4, terus satu elektron bebasnya pas. Iya. Iya. Terus ini jadi 3 udah lepas 1. ini apa nih ini? Apa itu? Apa itu? Coba ngomongnya betul, jangan ini. Plastisin. Apa namanya? Nah, baik anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari tentang struktur molekul, ada beberapa pertanyaan refleksi yang ada di LKVD. Coba, yang pertama adalah apa hubungan antara jumlah PeB dengan bentuk molekul? Adanya gaya tarik menarik antara PeI dan PeB sehingga mempengaruhi. Mempengaruhi. Itu namanya terdistorsi ya. PeB itu memberikan tolakan. Kemudian yang kedua, mengapa H2O berbentuk V sedangkan CO2 berbentuk linier? O2 memiliki PeB sehingga gaya tarik menarik antara Tolakan, bukan tarik menarik, tolakan. tolakan antara pasangan Elektron bebas, ya. pasangan elektron ikatan, Ya. hingga bentuknya bengkok Ya, V. ya. Sedangkan CO2 Tidak memiliki pasangan elektron bebas. Bentuk molekulnya Linier, linear. oke. Yang ketiga, coba Nanda. Bagaimana keterkaitan bentuk molekul dengan sifat fisik kimia, misalnya polaritas? Coba yang lain juga berpikir. Bagaimana keterkaitan bentuk molekul dengan sifat fisik atau kimia, misalnya polaritas. Polaritas itu apa? Polar itu kutub, dia bermuatan, ya, bermuatan. Jadi bentuk molekul itu mempengaruhi polaritas suatu senyawa. Dengan adanya ketertarikan, cenderung ketertarik ke salah satu atom dalam senyawa itu, maka dia menjadi polaritas, ya, berkutub. Nomor 4. Nah, ini semua bisa. Menurutmu mengapa belajar bentuk molekul 3D penting dalam kehidupan sehari-hari? itu kan kelihatannya lebih jelas ya, tidak mengawang, lebih mudah dipahami. Kalau misalnya ke 3D, kita belum bisa Ya, memahami bentuk bentuk molekul yang nyata. Oke, ini contoh obat, makanan, ya. Nah, kira-kira menurutmu gimana nih? Gimana dengan pelajaran 3D ini, dengan penyerapan daya tangkap pemahaman anak-anakku sekalian? Lebih mudah? Lebih mudah. Berarti ke depan insya Allah kita akan sering, kalau nggak di lab, dalam bentuk begini, demonstrasi. Nanti setelah ini kita akan ambil mulimut untuk belajar alkana, alkena, dan alkuna. Oke, saya kira itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.